Sebenarnya untuk pancaroba itu sendiri itu hanya sebatas definisi untuk transisi dari musim hujan ke kemarau atau transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Jadi sebenarnya untuk musim itu ada dua di Indonesia, hanya dua, musim hujan dan musim kemarau. Penyebab dari musim itu sendiri kita tahu bahwa di bumi ini berotasi terhadap matahari dan itu yang bisa menyebabkan musim di berbagai wilayah di bumi. Nah, untuk di Indonesia sendiri karena Indonesia ini di wilayah ekuator, jadi memang optimal dalam penerimaan cahaya matahari sehingga musim di Indonesia itu hanya dua sebenarnya, musim hujan dan musim kemarau. Nah, untuk pancaroba ini hanya sebatas istilah saja, peralihan dari musim hujan ke kemarau dan peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Dan untuk saat ini kebetulan ini sekarang sudah memasuki pancaroba, ini merupakan masa-masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau dan kebetulan musim hujan pada saat ini itu puncak musim hujan di Desember, Januari dan Februari gitu. Jadi untuk musim peralihan sendiri untuk di maritim itu memang ada karena ini cuaca kelautan juga. Cuma untuk dari konteks tinggi gelombangnya untuk sebenarnya di Januari Februari itu gelombangnya itu memang lagi tinggi-tingginya ya. Kalau misalkan di daerah Sulawesi Utara sendiri di perairan Sulawesi Utara itu biasanya ada tingginya itu hingga sedang yaitu dari 1,5 meter hingga 2,5 meter. Dan terutama itu biasanya yang biasanya tingginya itu di daerah Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sangihe gitu. Dan biasanya dia itu dapat kiriman juga, maksudnya dari siklon tropis kalau misalkan memang ada gitu dari wilayah Samudra Pasifik di Filipina dan itu mungkin lebih ke tinggi gelombangnya seperti itu. Oke, baik. Pancaroba rawan bencana ini sebenarnya memang pada hakikatnya karena pancaroba ini karakteristiknya, ciri-cirinya untuk khususnya di Sulawesi Utara, biasanya itu pagi-pagi itu masih panas gitu, panas. Cuacanya panas. Seperti sekarang gitu ya. Panas-panasnya, terus tiba-tiba nanti siang bergeser ke siang ke sore, itu mulai hujan lebat disertai dengan petir dan juga angin kencang. Itu angin kencangnya biasanya dari awan cumulonimbus gitu. Nah, terus nanti mulai masuk malam hujan mulai mereda. Nanti dini hari sudah mulai nggak hujan, nanti pagi nggak hujan lagi. Nah, nanti sorenya siang hingga sore harinya itu mulai hujan lagi gitu biasanya. Nah, karakter dari kalau misalkan musim hujan itu biasanya itu rata-rata dari pagi sampai malam itu bisa terjadi hujan. Untuk pancaroba ini memang aktivitasnya emang cepat gitu, Mbak. Jadi kayak kalau misalkan aktivitas dari penguapannya baik itu anomali dari suhu permukaan laut kan untuk optimum pembentukan awan itu bisa dari laut, bisa dari pegunungan dan juga seperti itu kan. Nah, untuk pancaroba ini itu karena memang adanya pergeseran matahari dari belahan bumi utara, belahan bumi selatan itu kan pancaroba untuk misalkan di Sulawesi Utara khususnya itu rata-rata emang karena cepat untuk prosesnya dari panas kemudian ke hujan. Kenapa pancaroba ini rawan bencana? Karena memang terjadinya dari misalkan panas jadi kayak ibaratnya gak ada aba-aba lah gitu. Gak ada aba-aba, tiba-tiba hujan lebat, terus tidak ada persiapan dari tanah ya untuk mengikat air, jadinya ada banjir dan juga longsor. Kayaknya di daerah saya khususnya di wilayah Manado itu sumur pada kering gitu. Nah, itu ada anomali gitu. Anomalinya itu namanya El Nino. Nah, kebetulan sekarang kan sudah mulai netral dan mengarah ke La Nina. Jadi musim hujannya mungkin akan lebih panjang dan juga intensitas hujannya akan lebih daripada sebelum-sebelumnya. Yang kebetulan tahun kemarin itu 2 tahun sebelumnya itu El Nino gitu. Nah, untuk mendefinisikan apakah sama dari hari ke hari akan sama? Tentu saja tidak, karena memang gelombang itu bergerak melewati Sulawesi Utara, melewati Kepulauan Talaud yang di atas Sulawesi Utara, di bawah Sulawesi Utara, Gorontalo gitu-gitu. Nah, ada faktor global yang bisa memengaruhi kuat atau tidaknya aktivitas cuaca di suatu wilayah.
Misalkan di Gelombang sendiri berdasarkan data dari Bitung sendiri, di Sulawesi Utara itu dia biasanya tinggi itu sekitaran bulan Desember, Januari, Februari gitu. Nah, kemudian dia itu mulai tenang atau mulai rendah itu sekitaran dia pertengahan tahun kayak Juli, Agustus itu biasanya itu daerah apa ya, waktu-waktu yang biasanya gelombang itu tenang. Nah, cuma biasanya tetap ada anomali tadi kayak misalkan tiba-tiba ada tropical cyclone atau siklon tropis atau typhoon ya kalau nyebutnya, kalau misalkan dia ada di Samudra Pasifik di atas itu biasanya nanti gelombang yang dari siklon tropis itu bisa aja dia menjalar sampai ke Sulawesi Utara gitu. Nah, jadi biasanya kita juga tetap mengupdate info tersebut kalau misalkan memang ada anomalinya gitu. Kalau misalkan tetap rawan karena memang tadi seperti yang dijelaskan tadi dia kan faktornya kan banyak, faktor global. Nah, justru kalau misalkan dari laut itu lebih apa ya? Kayak faktor-faktornya itu justru timbulnya dari laut gitu. Misalkan sekarang yang terjadi itu ada anomali suhu muka laut. Jadi yang biasanya dia kalau misalkan rata-rata di Indonesia ini kan kayak sampai 29-30 derajat lah kalau misalkan suhu air laut. Nah, itu tuh suhu air laut itu sekarang ada anomali. Jadi kalau misalkan ada anomali suhu air laut, kemudian misalkan dia udah apa ya, mempengaruhi dari pembentukan awan sendiri. Nah, itu biasanya bisa jadi ada nanti kejadian ini juga, kejadian ekstrim juga seperti itu. Baik. Makanya ada peringatan ini begitu ya, ada peringatan tiap hari. Ya. Untuk aplikasi BMKG punya info BMKG biasanya tersetting di masing-masing wilayah, di masing-masing user gitu. Langsung misalkan di sini dibukanya Manado langsung buka. Untuk sosial media lain untuk publik itu biasa di info cuaca Sulut, Instagram untuk info cuaca Sulut, untuk Facebook info BMKG Sulawesi Utara, dan juga website di Stamed Samratulangi Manado. Untuk update tiap jam peringatan dini biasanya kita update di Instagram, Facebook, dan website. Dan juga kalau misalkan punya aplikasi, untuk masyarakat lebih baik download aplikasi karena memang peringatan dini juga masuk ke situ. Jadi sama sebenarnya karena info BMKG itu aplikasinya itu sebenarnya sudah mencakup semuanya. Jadi cuaca ada, gempa ada, maritim juga ada begitu. Jadi tinggal download info BMKG aja di Play Store. Kemudian untuk Bitung sendiri bisa melihat Instagram juga, Instagram Stamar Bitung. Kemudian untuk cuaca khusus maritim di BMKG itu bisa ke website maritim.bmkg.go.id gitu. Dan diimbau juga untuk masyarakat itu untuk kalau misalkan ada info untuk mencari info cuaca, info gempa itu langsung ke BMKG-nya gitu. Jangan dari WA. Jadi biasanya kan dapatnya dari WA broadcast gitu kan. Nah, jangan gampang percaya. Jadi langsung aja lihat ke website BMKG atau info BMKG. Kanal informasi